Nama Buddhaya, oke, baiklah. Karena papa saya mau nanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Apa papa bilang apa? Kalau ditanya apa? Oke, nama budaya Bante. Saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya pikir kalaupun ditanyakan ke Bante-Bante lain, mungkin jawabannya bisa aja kurang memuaskan atau mengambang. Maka saya akan bercoba bertanya kepada Bante Dhammarama, ya, dengan harapan semoga dengan segala ilmu yang Bante dapatkan, terutama bahasa Pali dan kebijaksanaan yang telah dimiliki selama ini, bisa memberikan jawaban. Yang pertama, dulu dikatakan bahwasanya 5 agregat tidak bisa bertemu sehingga terciptalah makhluk baru. Dengan demikian, mungkin suatu saat semesta ini akan kosong dari makhluk, karena semuanya pasti akan mencapai arahata. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, adanya makhluk ini kita kan nggak tahu. Jadi, bagaimana bisa tercipta 5 agregat ini bertemu dan terciptalah makhluk baru? Karena sesuatu yang tidak bisa seharusnya kan dari awal juga tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, 8 syarat menjadi Buddha. Tunggu satu. Tunggu satu. Itu udah beda topik. Satu. Baik. Karena kalau saya perlu ingat pertanyaannya tuh bikin pikiran capek. Jadi ingat, penting untuk jaga tubuh hati jauh dari lelah. Karena lelah dekat sama jahat ya. Nah, lalu kalau lelah samadhi lemah ya. Jadi penting jaga energi. Itu udah beda topik ya. Kalau Anda ada banyak pertanyaan tapi satu topik masih oke. Nah, nggak apa-apa. Nanti dulu ya. Nah, jadi tentang makhluk ya, tentang pancakanda itu nggak bisa istilahnya tercipta makhluk baru ya. Nah, ini bisa kita jawab dari Sutanta dan Abhidhamma. Dari Sutanta bisa cek di Digha Nikaya Brahmajala Sutta ya. Nah, salah satu pandangan salah ya, kalau nggak salah di sana itu, bahwa makhluk itu tiba-tiba ada. Dari nggak ada tiba-tiba ada. Itu termasuk salah satu pandangan salah. Itu disebabkan ada makhluk, ada petapa yang dia bisa ingat kelahiran lampau. Tapi ada kan sangat terbatas tuh. Petapa di luar Buddha Sasana, mereka bisa ingat kelahiran lampau, kalau nggak salah hanya 40 mahakapa. 40 ke lampau dan 40 masa depan. 40 mahakapa. Nah, jadi kadang ada petapa, dia bisa ingat kehidupan lampaunya 40 mahakapa. Lalu dia mengingat menembus ke saat dia lahir sebagai asanya Sata Brahma. Brahma yang nggak punya batin. Oke? Nah, asanya Sata Brahma usianya tuh 500 mahakapa. Jadi dia hanya bisa lihat 40 mahakapa. Jadi artinya apa? Dia mengingat mundur. Oke, sebagai dewa, sebagai Brahma, sebagai dewa, sebagai Brahma, sebagai hewan, sebagai apa. Lalu kemudian tembus ke momen, ke area ketika dia terlahir sebagai asanya Sata Brahma yang gak punya kesadaran. Oke? Dan dia gak mampu melihat lebih jauh dari itu. Dan itu gak main-main loh, 40 mahakapa dia bisa lihat ya. Katakanlah 20 mahakapa dia terlahir di berbagai alam, tapi 20 mahakapa itu dia ada di asanya Sata Brahma selama 500 mahakapa. Tapi karena jangkauan pengetahuan dia itu terbatas, cuma 20 mahakapa, dia gak bisa lihat ujung sebelum dia lahir ke asanya Sata. Sampai di sini ngerti gak? Asanya Sata Brahma kan 500 mahakapa tuh usianya. Kemampuan dia ingat kan cuma 40 mahakapa. Jadi katakanlah dia dari asanya Sata Brahma jatuh ke berbagai alam lain itu selama 20 mahakapa terakhir. Jadi dia bisa lihat tuh dalam 25 mahakapa terakhir, 20 mahakapa terakhir itu dia terlahir di berbagai alam. Tapi sebelum 20 mahakapa itu tuh kosong sempurna. Sama sekali gak ada kesadaran. Dia jatuh ke pandangan salah bahwa sebelumnya makhluk itu tidak ada lalu tiba-tiba jadi ada. Ngerti gak? Jadi paham pandangan yang menyatakan bahwa makhluk itu bisa dari tiada jadi ada, termasuk salah satu dari 62 pandangan salah yang bisa dilihat di Brahmajala Sutta.
Nah, itu udah jelas ditolak oleh Sang Buddha, ya. Kemudian di Abhidhamma, Abhidhamma ya, terutama Pathan. Kalau kita belajar Patana itu begitu banyak hal, begitu banyak rahasia alam itu akan terpampang jelas ya. Dan gak ada rahasia. Di seluruh semesta raya gak ada rahasia. Ngerti Patana semua ngerti ya. Cuma yang bisa ngerti Patana dengan sempurna hanya sama Sang Buddha ya. Paceka Buddha, Sawaka Buddha hanya bisa ngerti sampai batas tertentu. Dan tapi itu jaminannya kalau ngerti Patana nggak ada rahasia, semua bakal ngerti dengan sangat jelas dan rinci ya. Jadi kalau berdasar itu dari guru saya ya, dia Bante dari Sri Lanka. Jadi berdasar, bahkan kalau Anda paham Anantara Pacaya, Anda paham bahwa terciptanya makhluk baru itu nggak mungkin. Nah, karena Anantara Pacaya itu ya yang Anantara ya, kalau sebenarnya banyak ya, Anantara Pacaya, Upanisaya Pacaya ya. Jadi makhluk yang tiba-tiba tercipta itu nggak mungkin, karena dia perlu ada cita-cita sikai sebelumnya. Dia perlu ada cita-cita sikai sebelumnya. Jadi misalnya itu dijelaskan bahkan untuk asanya Sata Brahma, untuk orang-orang yang masuk dalam Nirodha Samapati itu kan batinnya terputus sementara. Nah, tapi batin yang sebelum dia jadi asalnya Sata Brahma dengan batin yang terbit setelah dia jatuh dari asalnya Sata Brahma itu Anantara Pacayanya tetap jalan, tetap bekerja. Kekuatan pengondisian tanpa jeda itu tetap bekerja. Kemudian orang yang Nirodha Samapati, waktu dia mau masuk Nirodha Samapati itu kan dia perlu masuk jana 1 lalu keluar melakukan vipassana terhadap jana dhamma itu ya. Kemudian dia masuk jana 2, keluar vipassana terhadap jana 2. Masuk jana 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak salah di jana 8 itu dia perlu aditana, buat 4 aditana tentang Nirodha Samapati. Kemudian dia perlu cek batas usia dan sebagainya. Ada 4 hal yang perlu dilakukan sebelum masuk Nirodha Samapati. Dia perlu cek sisa usianya. Kemudian aditana biarlah tubuh jubah biarlah jubah tempat tinggal apa gitu nggak rusak oleh api dan segala bahaya dan sebagainya. Kalau sangga memanggil biarlah saya bangkit dan sebagainya. Nah, jadi ada 4 persiapan parikama yang perlu ia lakukan. Kemudian dari jana 8 kemudian diwipasanakan ya, kalau nggak salah ya wipasanakan, maka akan muncul 2 cita, 2 kesadaran jana 8, newasanya nasanya yatana jana cita. Itu 2 kesadaran, 2 kana, kemudian batinnya lenyap, bukan lenyap, putus, hilang, nggak terbit selama waktu yang diaditanakan. Misalnya mau Nirodha Samapati 1 menit atau 1 hari atau 7 hari. Bante Sariputta bisa loh hitungan detik loh Nirodha Samapatinya. Bante Sariputta bisa tepat sebelum terima dana makanan. Jadi waktu berdiri ada donatur mau dana, waktu berdiri Bante Sariputta masuk itu Nirodha Samapati, donornya dana, Bante Sariputta keluar dari Nirodha Samapati, pemberkahan. Segitu canggihnya ya kebijaksanaan dan kekuatan Bante Sariputta. Jadi Nirodha Samapati itu nggak main-main, pencapaiannya nggak main-main. Nah, jadi masuk Nirodha Samapati selama waktu yang ditekadkan dari beberapa detik sampai 7 hari itu nggak ada kesadaran. Oke? Ketika akan bangkit, batinnya bangkit. Kalau nggak salah yang pertama adalah anagami phalacita atau arahata phalacita. Kayaknya dua cita ya. Habis itu jatuh babangga lalu baru kesadaran yang lain. Nah, jadi newasanya, nasanya, yatana, jana cita yang tepat sebelum masuk Nirodha Samapati itu tetap Anantara Pacaya terhadap anagami phalacita atau arahata phalacita. Ngerti nggak? Jadi cita yang sebelum masuk Nirodha Samapati itu tetap melakukan Anantara Pacaya, merupakan Anantara Pacaya kepada cita yang pertama terbit setelah dia bangkit dari Nirodha Samapati. Jadi nggak ada ceritanya ada cita-cita sika yang tiba-tiba terbit nggak ada pendahulunya, nggak ada. Nah, sampai di sini ya. Jadi satu-satu ya. Satu itu kan udah ditolak voting ya, ditolak melalui Brahmajala ya, Brahmajala Sutta. Yang kedua itu sebenarnya dari Paticca Samuppada juga bisa ya. Nah, cuma saya lompat ke Pathan karena Patthana itu kayak menjabarkan Paticca Samuppada dengan jauh-jauh lebih detail ya. Nah, kemudian yang keempat ya,
Kalau yang nggak bisa apa tadi Anda ngomongnya itu gimana? Yang nggak bisa terjadi dari awalnya juga nggak bisa gitu ya? Gimana Bang? Ya kalau misalnya adik-adik kan nggak bisa berkumpul tercipta makhluk baru, kenapa pertama kali ada? Nah, gini loh, masalahnya itu ya, itu di logika pertama kalinya. Oke, masalahnya itu di kata pertama kalinya. Nggak ada pertama kalinya. Nah, oke. Lalu kayak, gimana bisa nggak ada pertama kalinya? Oke, kenapa harus ada pertama kalinya? Oke, itu hanyalah wujud dari keterbatasan pikiran manusia. Oke, maka perlu dipahami loka cinta. Ini sebenarnya termasuk loka cinta ya. Loka cinta itu pemikiran tentang dunia, tentang semesta ya. Loka cinta acinteo. Jadi ada Cattari Acinteani kalau nggak salah ya. Grammar palinya saya kurang ingat ya. Jadi 4 yang tak terpikirkan, yang tak sepatutnya dipikirkan ya. Yang tak terpikirkan juga bisa. Nah, jadi cinta itu pikir ya, acintea nggak terpikir ya. Ada 4. Yang pertama urutannya saya mungkin nggak tepat ya. Loka cinta acinteo. Lalu Kama Wipaka acinteo, Buddha Wisaya acinteo, Idiwida acinteo. Nah, jadi pemikiran tentang dunia, tentang samudra, gunung, segala macam, semesta, segala macam ya, awal dan akhir dan sebagainya, cakupan semesta, jumlah semesta dan sebagainya ya. Kenapa begini, kenapa begitu ya. Nah, ini nggak terpikirkan. Ya, nggak terpikirkan ini artinya hanya sama Sang Buddha yang bisa tahu dengan sempurna. Selain sama Sang Buddha, kalau berusaha tahu, kalau ngotot ya, memaksa diri untuk memahami dengan sempurna, gila atau frustasi. Hanya ada 2 kemungkinan ya. Jadi bahkan Paceka Buddha kalau maksa tahu capek, gak bakal gila tapi capek. Nah, maka waktu itu Bante Mahakasapa ya, Bante Mahakasapa di Dhammapada Atthakatha, Bante Mahakasapa mau mengamati muncul dan lenyapnya para makhluk. Itu Sang Buddha langsung datang dan ingatkan, ini bukan area sawaka, bukan area para murid, ini area para Buddha. Kenapa? Bukannya Sang Buddha gak mau tersaingi, bukan. Atas belas kasih, nanti capek. Ngerti gak? Itu batin bisa capek. Batin araha juga masih bisa capek, karena energinya terbatas. Dan kalau misalnya Bante Mahakasapa melanjutkan untuk mengamati muncul dan lenyapnya para makhluk, kemunculan dan kematian para makhluk dan sebagainya, kalau itu diteruskan dan dipaksa ya, kayak didalemin gitu, itu bukan nggak mungkin energi habis, bisa cepat meninggal, cepat parinibbana loh. Ngerti nggak? Badannya capek, secara fisik capek, batinnya capek, badannya terkuras. Makanya atas belas kasih bagi Bante Mahakasapa dan semua makhluk, Sang Buddha perlu hentikan. Gitu. Nah, kalau yang udah capai jana, udah ada kesaktian batin untuk ingat kelahiran lampau, untuk mata dewa, itu bisa ngerti yang saya omongin gitu loh. Karena memang capek kalau dipaksa lihat, kadang bukan dipaksa seru gitu loh. Seru gitu kan, jadi akhirnya mau diperhatikan, lupa diri. Nah, itu bisa terkuras energi hidupnya, bisa lebih pendek umur. Makanya nggak boleh maksa. Maka Sang Buddha nyatakan tak terpikirkan begini bukan karena takut pesaing, melainkan atas belas kasih kepada semua makhluk. Karena kalau dipaksa bakal capek dan nggak bakal dapat nggak bakal paham sepenuhnya ya. Nah, tunggu ya. 1 loka cinta tentang dunia tuh, pengetahuan tentang dunia. Maka sama Sang Buddha disebut Lokawidu, sang pengetahu dunia, sang pengetahu semesta. Cuma beliau yang tahu. Semua sama Sang Buddha. Jadi kalau mau tahu jadi sama Sang Buddha. 4 asangkaya 100.000 Mahakapa minimal. Gitu. Bisa. Jadi bukan eksklusif hanya Buddha Sakyamuni yang bisa. Enggak, semua sama Sang Buddha bisa ya, tapi eksklusif sama Sang Buddha ya. Nah, itu bonusnya ya. Bonus dari segala perjuangan ya. Nah, loka cinta, kemudian Buddha Wisaya, kekuatan dari semua Buddha. Domain atau area kekuasaan, kapasitas seorang sama Sang Buddha. Hanya sama Sang Buddha yang bisa paham. Oke, nah begitu ya. Kemudian Kama Wipaka, Idiwida, kesaktian batin. Nah, gimana ceritanya kesaktian batin itu? Misalnya seorang araha bisa memasukkan
seluruh India ke dalam sebutir lada, biji lada. Tapi biji ladanya nggak makin besar dan benua Indianya itu nggak makin kecil, tapi bisa masuk dengan nyaman, lapang. Gimana? Itu kalau dipikir bisa gila, ya. Gila atau frustasi. Teknisnya itu gimana gitu. Nah, hanya sama Sang Buddha yang bisa paham dengan sempurna, ya. Kemudian Kama Wipaka tentang kenapa dana bunga bisa sebabkan kehidupan. Oke lah, dana bunga bisa menyebabkan kehidupan demi kehidupan rupawan. Oke, itu masih bisa dipahami logikanya, ya, until one extent. Itu pun udah sulit dipahami bagi banyak orang. Tapi gimana ceritanya dengan dana bunga dari kehidupan ke kehidupan selalu dapat kendaraan, selalu dapat banyak emas, selalu dapat banyak makanan. Hubungannya apa gitu loh. Tapi itu semua bisa dijelaskan melalui Patthana. Nah, jadi tapi perlu paham juga, ya. Bukan berarti 4 topik ini acintia berarti itu tidak boleh dipikirkan, itu salah, ya. Melainkan tidak akan mampu dengan sempurna dipahami oleh yang selain sama Sang Buddha. Namun bagi seorang untuk mencapai kebudaan, dan ingat kalau saya bilang kebudaan itu 5 macam Buddha, ingat. Sama Sang Buddha, Pacceka Buddha, Aga Sawaka, Maha Sawaka, Pakati Sawaka Buddha. 5 macam Buddha. Siapapun yang mau capai kebudaan, mereka perlu merenungkan dhamma-dhamma ini minimal sedikit. Jadi perlu tahu tentang kama dan buahnya minimal sedikit gitu loh. Perlu tahu tentang kesaktian batinnya sedikit. Nah, ini nggak wajib sih, ya. Tapi Kama Wipaka wajib. Perlu paham. Kalau nggak paham sama sekali nggak bisa capai arahata, nggak bisa. Nah, kemudian kayak apa? Tentang dunia, tentang ranah para Buddha sama Sang Buddha. Ya itu juga perlu tahu sedikit minimal. Ngerti ya? Jadi perlu tahu tapi nggak bisa maksa diri mengetahui dengan sempurna dan menyeluruh dengan lengkap, nggak bisa, ya. Nah, jadi kenapa saya ladeni pertanyaan Anda ini, ya? Karena ya saya tahu tentang banyak orang yang bertanya tentang ini dan saya juga bisa menanggapi kayak gini ya setelah belajar Patthana. Ini kekuatan Patthana, bukan kekuatan saya. Dan siapapun yang belajar Patthana dengan cukup akan bisa paham. Tapi belajar Patthana aja sebenarnya nggak cukup, ya. Perlu mengamati Patthana. Jadi pariyati Patthana udah bagus, ya. Cuma lebih bagus lagi kalau bisa mengamati cara kerja Patthana melalui Vipassana Jana. Apalagi yang di backup sama kekuatan jana, ya. Jadi kalau ada jana, terutama jana arupa jana, ya. Jadi rupa jana, arupa jana. Terutama arupa jana, kemudian Anda lakukan Vipassana, Anda bisa cek dulu nama rupa dan paticca samuppada. Di sana sudah mulai bisa cek ini Patthana. Gitu. Karena Patthana itu kan ngomongin tentang hubungan antara nama rupa. Nah, itu bahkan belum masuk Vipassana Jana yang Samasana Jana, belum masuk Anicca Dukkha Anatta, belum. Baru di persiapan untuk Vipassana itu udah bisa cek Patthana. Jadi perlu cek nama rupa dulu, lalu cek paticca samuppada. Waktu lagi cek paticca samuppada itu pun udah bisa cek Patthana, ya. Until one extent, ya. Nah, jadi dengan dibekali oleh kapasitas Patthana akan bisa paham yang beginian dan nggak susah, ya. Cuma perlu paham, nggak bisa mengharap agar benar-benar bisa paham gitu loh. Maka saya bisa garis bawahi logic trapnya itu, ya, logic falasinya atau kesalahan logikanya itu ada di kata pertama kalinya. Ngerti nggak? Jadi nggak ada pertama kalinya. Samsara ini nggak ada pertama kalinya. Itu premisnya yang perlu diketahui adalah samsara ini nggak ada pertama kalinya. Lalu ada yang mengatakan, tapi nggak mungkin dan apa? Enggak, itu karena dia menolak keterbatasan dari pikiran manusia gitu. Dari pikiran makhluk. Oke. Jadi gini loh. Contoh dari loka cinta, ya. Kita ngomong yang lebih mudah dulu, ya. Karena banyak orang tuh begitu angkuh. Dia bilang ngomong aja, jelaskan aja, pasti saya bisa ngerti. Karena dia nggak tahu keterbatasan pikiran itu seberapa dahsyat gitu. Sederhana, guru saya itu dengan sangat mudah menyatakan, apa angka terbesar? Jawab pertanyaan itu. Apa angka terbesar? Halo? 9.
Enak aja. 10 lebih besar. 100 lebih besar. Anda menyatakan 9 itu terbesar, itu kan karena dibatasi oleh konsensus tertentu gitu loh. Saya kan nggak bilang hanya satu angka, ngerti kan? Dibatasi oleh konsensus tertentu. Tapi coba secara mutlak, secara absolut, angka mana yang paling besar? Angka apa yang paling besar? Gimana? Ya, tidak ada lah. Dan amati cara kerja pikiran Anda. Lihat bagaimana pikiran Anda ngelos. Dia sadar dia nggak bisa menjangkau, menyentuh ujung dari itu. Dan dia bisa kayak gak ada ujung ya. Gitu. Jadi gak harus ada ujung gitu loh. Nah, kalau angka kan gak ada ujung di besarnya. Kecilnya juga gak ada ujung kan. Sebelah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deret hitungnya bergerak ke arah kanan. Sebelah kanan gak terukur. Tapi sebelah kiri juga gak terukur. Habis 1, sebelum 1 kan 0. Sebelum 0 kan minus 1. Minus 2, minus 3, minus. Sekarang angka paling kecil apa? Jadi kiri nggak terhitung, kiri nggak berujung, kanan nggak berujung loh. Ngerti tau? Mulai paham ya? Kenapa saya bisa budang saranang gacami damang sanggang saranang gacami dengan bahagia? Karena guru saya, sehebat itu. Apa angka terbesar? Ya, ama Bante, sadu Bante. Paham? Dengan satu pertanyaan itu Bante itu bisa menunjukkan keterbatasan pikiran. Boro-boro mau ngomongin samsara, angka terbesar aja nggak tahu. Dan itu coba lihat berlaku untuk semua segala sesuatu kan. Nyari segala fenomena di dunia ini termasuk loka cinta. Angka terbesar apa? Ini masuk loka cinta, pemikiran tentang dunia, tentang fenomena dunia. Tentang duniawi aja nggak ada ujungnya, apalagi yang adi duniawi. Nah, paham toh? Jadi tinggalkan konsep bahwa ada pertama kalinya. Itu karena pandangan salah yang kita dicecoki, direcoki berbagai pandangan salah bahwa pada awalnya, no. Tidak ada awal. Tapi ada akhir. Nibbana itu tidak ada awal, tiada akhir. Ya, tiada kemunculan, tiada kepadaman. Nibbana itu ada, titik. Dia selalu ada. Tapi bahkan kata selalu pun gak relevan sama nibbana. Kenapa? Karena nibbana gak ada waktu. Nibbana itu disebut kala muta. Itu hebat sekali konsepnya. Kala muta. Kala itu waktu, muta itu bebas, yang terbebas dari waktu. Jadi gak ada kata selalu. Karena nibbana gak pernah gak ada. Nibbana itu bebas dari sentuhan waktu. Dari api waktu, dari bakaran waktu. Pancakanda itu dibakar sama waktu. Di bawah kekuasaan waktu. Ngerti ya? Jadi nibbana itu gak ada awal, gak ada akhir. Nibbana itu abadi. Nibbana itu dia elemen yang gak muncul, gak lenyap. Nah, gak ada perubahan. Samsara itu gak ada awal, tapi ada akhir. Kenapa? Kok dia gak ada awal tapi ada akhir? Karena dia sangkata, karena dia terkondisi. Jadi kalau kondisinya dirusak, dia bisa hancur. Ngerti gak? Kalau kondisinya dirusak tuh dia bisa hancur tengah jalan. Ngerti gak logikanya? Jadi itu gak penting kita mau cari awalnya. Bayangkan ya kayak ada satu mesin yang begitu canggih dan berputar udah sejak awal waktu gitu katakanlah ya. Gak pernah ada yang tahu itu mesin siapa yang ciptakan. Oke, katakanlah nih ya. Kita gak peduli dia mau mesin itu udah berputar berapa juta miliar triliun biliun tahun atau kalpa. Tapi kalau kamu hancurkan satu gearnya, mesin itu berhenti bergerak. Ngerti gak? Nah, samsara tuh kayak gitu. Samsara tuh kayak gitu. Kamu gak usah pusing, wah dia sekompleks apa. Tapi kalau hancurkan gear-gear utamanya, dia berhenti. Gitu, sesimpel itu. Makanya kenapa Sang Buddha ajarkan kita untuk fokus di penghancuran ara. Ara itu jeruji roda paticca samuppadanya itu loh. Jeruji roda samsara gitu. Ini metafora ya, nggak ada rodanya. Jadi salah satu dari paticca samuppada itu hancur ya. Hancur. Tanha upadana awija
hancur perputarannya gitu. Nah, jadi konsep tentang pertama kalinya, lalu siapa yang menciptakan, ini semua terbit dari pandangan salah. Gitu. Nggak perlu ada siapa yang menciptakan. Kalau ngotot siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dhamma, niyama, hukum alam. Nggak mungkin dong hukum alam bisa menciptakan sesuatu yang begitu kompleks dan karena kamu nggak ngerti hukum alam itu secanggih apa. Karena ego manusiamu begitu tingginya sehingga kamu menganggap alam itu benda mati yang bodoh gitu loh. Tapi kalau belajar patana, makanya saya bilang patana. Kalau ngerti patana, nggak ada rahasia alam. Alam nggak ada rahasia, semua terpampang. Nah, jadi hukum alam itu canggihnya nggak kebayang. Itu bisa dipahami melalui patana. Gitu. Sampai di sini apa paham? Ya, nanti baru direnungkan lagi. Nggak usah direnungkan terlalu banyak tentang ginian, bisa gila, bisa capek punya ya. Kemudian yang lain ya. Ya. Bante, jadi suatu hari nanti itu tadi kan Anda ada bilang semua sudah pasti jadi arahat, tapi perlu hati-hati. Ya, pernyataan itu perlu hati-hati ya. Jadi gini, itu salah satu enaknya kalau memahami patana ya, until one extent. Akan mudah memahami bahwa dengan sebenarnya bisa dibilang ya semuanya bakal mencapai akhir. Kenapa? Logikanya sederhana. Logikanya sangat sederhana ya. Tidak ada makhluk baru yang tercipta. Oke. Kemudian masing-masing setiap sama Sambuddha itu akan menyelamatkan 96 asangkhya makhluk. Salah satu guru saya ngomong seperti itu. Saya belum tahu itu angkanya dari mana ya. Jadi disebut bahwa satu sama Sambuddha itu bisa menolong 96 asangkhya makhluk. Kalau nggak salah itu dibagi 24 capai araha, 24 asangkhya ya. 24 asangkhya capai araha, 24 asangkhya capai anagami, 24 asangkhya capai sakadagami, 24 asangkhya capai sotapanna. Ini 96 asangkhya itu adalah yang mencapai Maggaphala. Yang nggak capai Maggaphala nggak bisa dihitung. Oke, jadi misalnya ke surga dan sebagainya di masa depan baru mencapai. Nah, yang tertolong dengan cara itu nggak terhitung. Yang capai Maggaphala itu 96 asangkhya makhluk. Satu asangkhya itu 140 nol. 1030 juta 60 miliar 90 triliun 12 nol asangkhya 140 nol. Nah, satu sama Sambuddha bisa tolong 96 asangkhya makhluk capai 4 maga 4 phala. Jadi bayangkan semua makhluk nggak ada yang baru yang bisa tercipta. Dan setiap satu sama Sambuddha bisa membebaskan sebegitu banyak. Nah, jadi suatu hari nanti udah pasti bisa kosong. Oke? Tapi perlu ingat. Semua Buddha yang masa lalu itu nggak terhitung loh. Ananta. Paham ya? Sama Sambuddha yang masa lalu itu nggak terhitung. Dan masing-masing belum kosong. Dan masing-masing Buddha 96 asangkhya itu minimal loh ya. Itu yang Maggaphala loh. Oke. Jadi guru saya kasih perumpamaan luar biasa. Semua makhluk yang ini dua guru berbeda dari Sri Lanka dan dari Myanmar. Yang dari Sri Lanka itu kasih saya perumpamaan gini. Kalau kurang lebihnya ya, kalau ambil sehelai bulu ekor kuda, celupkan ke air laut, lalu kamu kibaskan kuat-kuat, cambukkan kuat-kuat bulu ekor kuda itu 7 kali. Air yang menempel di bulu kuda itu adalah makhluk yang udah keluar dari samsara.
sedangkan air samudra makhluk yang masih di samsara. Saking banyaknya para makhluk. Nah, jadi kenapa bulu kuda? Karena ekor bulu kuda dulu kan saya main erhu tuh. Itu kan anti air. Dia ada kayak nggak lekat airnya. Ngerti nggak? Segitunya loh perumpamaannya. Segitunya loh. Sampai dikibas 7 kali. Astaga. Kemudian yang dari tradisi Myanmar, guru saya sebut gini. Saya tanya kan. Jadi bante itu udah pasti kosong kan? Nggak ada yang baru yang muncul. Tapi semua Buddha selalu membawa pada akhir gitu. Suatu saat sudah pasti kosong. Tapi guru saya juga ngomong, tapi itu yang udah selamat tuh kayak 1 sendok teh air laut banding seluruh air laut. Yang ini masih bilang 1 sendok teh air laut. Tapi yang perumpamaan yang ekor kuda itu lebih bagus. Ngerti nggak? Jadi perlu paham ya. Pernyataan saya ini bakal dianggap kontroversial dan sebagainya, dan ya saya perlu jabarkan rinci kenapa. Ada banyak dhamma. Kalau Anda belajar patana ya, itu bakal kebuka untuk Anda. Tapi Anda juga akan paham kenapa Sang Buddha nggak nyatakan. Nah, jadi gini, Sang Buddha tahu banyak hal, tapi Sang Buddha nggak jawab. Kan ada banyak macam pertanyaan yang Sang Buddha nggak jawab itu. Oke? Awal dari apakah samsara semesta ini ada awal ada akhir yang gitu-gitu, ya. Waktu kalau nggak salah Bante Mahakotita tanya ke Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa jawabnya gimana? Itu tidak dinyatakan oleh Sang Bhagawa. Bukannya Bante Mahakasapa nggak tahu loh. Ngerti nggak? Nggak bisa kita bilang Bante Mahakasapa tuh nggak tahu. Dan saya sangat dengan beralasan mencurigai sebuah araha besar dan bahkan araha kecil juga tahu gitu loh. Tapi mereka menjunjung tinggi kemahatauan sama Sang Buddha. Kalau sama Sang Buddha nggak nyatakan, kita juga nggak nyatakan. Dan kenapa sama Sang Buddha nggak nyatakan? Kenapa saya ngomong tentang ini? Nah, ada juga basis sutanya. Nah, salah satu suta coba lihat ya. Salah satu suta itu Bante Sariputta kalau nggak salah ngomong ke Sang Buddha. Bhagawa, bagi mereka yang udah capai sotapanna, istilahnya ya, intinya suta itu maknanya kurang lebih gini. Bante, mereka yang sudah capai sotapanna sudah tidak akan jatuh lagi ke 4 alam derita. Apakah begitu gitu kan? Atau pernyataan itu dari Bante Sariputta ke Sang Buddha, dan Sang Buddha responnya gimana? Benar, Sariputta, namun aku enggan untuk menyatakannya karena itu dapat menyebabkan kelengahan bagi para makhluk. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Apa yang Anda ngerti dari pernyataan itu? Ya, dia pikir saya udah tidak bakalan jatuh ke alam rendah, jadi nggak usah ya terlalu capek lah berjuang segala macam. Iya. Jadi tapi yang mau saya tunjukkan pada Anda, tahu nggak sikap hati dari Sang Buddha? Jadi Sang Buddha itu kalau itu bisa buat makhluk jadi malas ya, bisa memperpanjang samsara, bisa melambatkan pengosongan samsara, Sang Buddha nggak ngomong loh. Ngerti nggak? Walaupun itu benar. Iya. Jadi ya, begitu banyak orang mereka tidak belajar Pitaka dengan benar, akibatnya mereka banyak sekali salah interpretasi terhadap Dhamma sejati. Contoh ya. Kan saya ngajar, ada masalah apa ngomong ke semua Buddha. Lapor aja ke semua Buddha. Lalu mereka bilang, mana bisa kayak gitu? Sang Buddha udah parinibbana lah. Kan saya udah bilang. Yang parinibbana, kanda parinibbana. Anubawa tidak parinibbana. Kekuatan gak parinibbana. Itu ceritanya panjang, buktinya panjang lah, banyak ya. Perlu ngomong, perlu pakai referensi, perlu pakai bukti.
Ya, lihat aja itu yang parita bawa tu sabah manglang rakan tu sabah dewata sabah Buddha nubawe na sada soti bawa tu teh sabah Buddha nubawe na melalui kekuatan semua Buddha. Nah, biarlah kebahagiaan terjadi padamu selalu gitu loh. Lalu bagaimana di Wataka Parita ya yang Bodhisatta jadi anak burung puyuh itu, yang hutan kebakar mau pernyataan kebenaran. Nah, Saritua Pubekejine setelah mengingat para penakluk di masa lampau. Jadi Bodhisatta saat itu menggunakan kekuatan Dhamma, kekuatan semua Buddha di masa lampau yang sudah parinibbana untuk membangun pernyataan kebenaran dia gitu loh. Ngerti nggak? Itu cara mengakses kekuatan anubawa dari semua Buddha. Buddha kanda parinibbana, kandanya Buddha, nama rupanya Buddha, pancakandanya Buddha parinibbana. Tapi Buddha guna tidak parinibbana, anubawa tidak parinibbana. Kualitas Buddha dan kekuatan Buddha tidak parinibbana. Jadi kita memohon kepada semua Buddha, Buddha anubawa masih bisa memenuhi, menolong semua makhluk gitu. Anubawa kekuatan semua Buddha tidak akan berakhir sebelum samsara berakhir, dan akan terus mengondisikan agar makhluk bebas dari samsara melalui berbagai cara. Nah, itu ajaib sekali lah belajar Patthana. Tapi belajar Patthana, kalau Patthananya nggak cukup dalam, nggak bisa ngerti logika ini. Saran saya kalau mau bisa paham logika ini itu pelajari Patthana ya, lalu Mahosada Jataka. Mahosada Jataka akan sangat membantu Anda untuk memahami kehebatan strategi dari Bodhisatta. Bahkan saat Bodhisatta saja, sistem, kemampuannya membangun sistem, membangun setting ya, set sistem itu udah segitu dahsyat, apalagi ketika udah jadi sama Buddha gitu. Contoh, Mahosada Jataka waktu menjadi sang Mahosada Bodhisatta, itu ceritanya panjang sekali, tapi singkat cerita itu panjang dan luar biasa ya. Singkat cerita, saat ia memenuhi undangan untuk mengunjungi kerajaan lain, ia tinggalkan kerajaannya, lalu rajanya panik, lalu Bodhisatta itu ngeset perlindungan di kerajaan mungilnya sehingga seolah dia itu ada di sana gitu loh. Ngerti nggak? Kayak nggak ada beda jadinya. Beliau ada atau tidak, kerajaan itu aman. Nggak ada serangan, nggak ada kerajaan manapun yang bisa mengalahkan kerajaan itu. Ngerti nggak? Itu kemampuan beliau saat jadi Bodhisatta loh. Apalagi saat jadi sama Sang Buddha. Dengan mudah kita bisa bilang sama Sang Buddha punya kapasitas untuk mengeset grand setting, pengaturan agung yang menyebabkan ia ada atau tidak di samsara, semua makhluk ketolong. Gitu. Nggak susah kok pahamnya. Nah, Mahosada Jataka deh, baca detil dan Patthana. Ya, makanya kenapa jana itu penting. Kalau ada 8 jana terutama, waduh, kemampuan batin untuk menembus dalam. Panyanya itu ngertinya dalam, beda. Gitu. Nah, Lady Sayadaw itu gaya pembabarannya kayak gini. Makanya saya suka Lady Sayadaw. Ya. Kalau yang merasa pembabaran saya itu kayak kok kontroversial dan berbeda gitu, baca deh Lady Sayadaw dulu. Kalau udah baca karya Lady Sayadaw akan lihat gayanya ya dari sana gitu. Nah, lalu habis itu tunggu ya, masih ada. Ini karena topik yang bagus ya. Jadi karena sekarang ini itu sudah masuk ke 2500-an tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Jadi Dhamma sejati makin hilang, maka saya pikir, dan ini karena papa saya yang nanya kan, jadi saya coba kasih penjabaran. Memang bisa dikatakan itu bakal, jadi perlu paham ya, bukan para arahat tidak tahu, tapi ada belas kasih agung nggak diomongin. Nah, 2 guru saya itu kebijaksanaan dan belas kasihnya nggak setara sama para arahat lampau, maka saya dikasih bocoran gitu. Ngerti nggak? Dan saya juga
belas kasih dan kebijaksanaannya nggak seperti para araha besar. Makanya saya lanjutkan bocorannya ke kalian. Tapi perlu waspada. Sang Buddha udah nyatakan yang bisa menyebabkan kelengahan makhluk, Tathagata tidak nyatakan loh. Ngerti nggak? Nah, jadi iya benar. Semua makhluk bakal selamat. Tapi, ya tapinya itu berapa lama? Mau neraka berapa lama? Belajar dari Bante Dewadatta. Nah, makanya kenapa ini saya jabarin, tapi saya kasih banyak pengaman tambahan ya, walaupun tetap lebih bagus nggak dijabarin. Biar makhluk itu kayak merasa kebakar gitu loh, oleh sang wega, oleh bahaya. Nibbananya cepet, dia bebas dari deritanya cepet. Nah, contoh yang apa tadi ya, tunggu ya. Ada yang mau saya sampaikan tadi tapi hilang. Oke. Nah, jadi intinya sederhana Bante Dewadatta. Bante Dewadatta sudah dapat jaminan dari Sang Buddha setelah keluar dari Awici bakal Paceka Buddha, bakal jadi Paceka Buddha. Tapi Awicinya berapa lama coba? Raja Ajata 1 deh. Raja Ajata 1 juga udah dapat jaminan bakal jadi Paceka Buddha. Udah bagus, udah makmur. Tapi perlu di Lohakumbi dulu, neraka Lohakumbi bakar 60.000 tahun. Ngerti nggak? Jadi perlu paham. Saya kasih bocoran yang terlarang itu. Itu adalah pengetahuan terlarang ya. Tapi ya saya perlu kasih pengamannya. Ingat guru saya juga kasih bocoran tapi kasih tahu itu. Nah, kalau bayangkan semua Buddha masa lampau tak terhitung, nolong makhluk berapa banyak. Ya 9 nama Sangkhya itu terlepas benar atau tidaknya, tapi intinya semua Buddha nolong banyak makhluk gitu deh. Ya. Nah, itu bagaikan yang air di bulu ekor kuda loh. Anda mau masuk yang kelompok mana, kloter keberapa gitu. Jadi ya perlu cepat. Kita perlu cepat nibbana. Kalau ujung-ujungnya perlu bebas dari samsara, ngapain? Tunggu. Perlu lebih cepat. Gitu. Nah, untuk semua makhluk, karena zaman sekarang loba dosa moha makin kuat. Jadi kalau kita ngajarnya itu sulit, makhluk makin tolak dhamma. Jadi ya saya ajarin lah. Namo Buddhaya sekali, bahkan mendengar, bahkan walau tak paham, masa depan udah pasti jadi Buddha. Tapi ingat ya, Buddha ini ada 5 macam Buddha. Gitu. Nah, contoh. Kayak saya kan bilang ngomong ke Sang Buddha kan. Ada masalah apa ngomong ke Sang Buddha. Lalu kan banyak itu yang ngomong apa. Sang Buddha gak bisa tolong kita. Sang Buddha hanya nunjukkan jalan saja. Nah, itulah. Itu akibat belajar dikit-dikit. Belajar dangkal-dangkal. Kadang ada yang ngeklaim ya. Oh dia udah baca Tipitaka, seluruh Tipitaka 3 kali, 6 kali, 8 kali, 10 kali ya. Tapi selama kesimpulannya masih salah ya tetap salah. Kita gak peduli udah belajar baca Tipitaka lengkap berapa kali gitu. Benar atau enggak? Selaras sama Dhamma Winaya atau enggak gitu. Kesimpulannya itu yang diambil selaras Dhamma Winaya atau enggak. Itu yang penting. Gitu. Jadi ya begitulah, saya sangat beruntung bisa bersentuhan dengan dhamma sejati yang sudah sangat langka dan nyaris hilang di antara para manusia ini. Dan kenapa bisa begini? Karena saya banyak Buddha Nusati. Dan saya juga belajar dari guru-guru yang banyak Buddha Nusati. Jadi gitu deh. Banyak Buddha Nusati deh. Kalau bingung ya. Karena kenapa? Yang saya beritahukan ini itu bakal ditentang sama banyak sekali bante-bante di luar. Ya saya gak peduli. Jadi kalau Anda bingung, ngomong deh ke semua Buddha. Oh Bante, tunjukkanlah kebenaran dan hanya kebenaran bagiku. Bante, bimbinglah saya agar saya mampu memahami ajaranmu dengan baik dan benar dan sempurna gitu. Gitu. Nah, kan katanya mereka itu kan ngomongnya apa? Oh, Tathagata hanya menunjukkan jalan gitu. Kamulah yang harus berusaha. Tapi di sebelah mananya dibilang bahwa Sang Buddha gak bakal nolong, gak bakal bantu. Ngerti gak sih? Mereka itu membaca begitu, lalu pakai ya istilahnya
pikiran mereka jadinya kayak panikan, kayak anak ayam nggak punya induk gitu loh. Ya memang itu efek yang Sang Buddha mau, supaya mereka urgensi sangwega, ngerti nggak? Tapi kalau kebijaksanaanmu cukup, Anda lihat itu suta yang lain tuh antara Bante Sariputta dan Sang Buddha, ngerti nggak? Maka Anda akan paham, oh Sang Buddha ya main caturnya gini ya. Nah gitu, makanya belajarnya perlu detail. Patana deh, perspektif saya itu berubah dahsyat itu karena patana. Dan guru saya bisa ngajar gitu juga karena belajar patana, ngerti nggak? Gitu, patana itu aduh, buku paling ajaib, kitab paling ajaib. Aduh, di seluruh semesta raya nggak ada yang lebih ajaib dari patana, nggak ada. Nggak omong kosong itu. Sang Buddha renungkan patana, cahaya 6 warna meledak keluar dari tubuhnya. Nggak omong kosong itu. Nah, Bante, kok bisa ngomong gitu? Kok bisa bilang apapun ngomong ke semua Buddha? Bukan saya ngomong kok. Baca itu Pitaka. Sang Buddha bilang, Kadachi wo dunke umbane Tathagato anusari tambo. Kadachi, whenever, kapanpun. Wo, padamu, pada kalian ya. Duke, penderitaan upane, terbit. Tathagata. Sang Buddha kan ngomong merujuk pada dirinya sendiri sebagai Tathagata. Anusari tambo, sepatutnya mengingat. Kapanpun penderitaan terbit pada kalian, ingatlah aku, ingatlah Tathagata. Ngerti nggak? Sadu. Nah itu di mana? Di rasa wahini. Rasa wahini bukan dari Tipitaka dari zaman Buddha. Katakanlah ya ada yang menghina kayak gitu. Rasa wahini itu masuk Cata Sanggayana Tipitaka loh. Konsili pertemuan Sangga ke-6 di Myanmar. Rasa wahini ada di sana. Ya, buka aja Cata Sanggayana. Ada kalimat ini. Kadachi wo duke upane Tathagata anusari tambo, disertai oleh kalau nggak salah 6 syair yang merincikan. Misalnya apa? Kalau misalnya ada bahaya perampok lah, raja yang jahat dan sebagainya, pencuri dan sebagainya, ingatlah Sang Buddha dan berniatlah untuk terbebas dari derita itu, maka bisa terbebas. Lalu kayak kalau ada bahaya dari singa, dari gajah, dari hiena, dari harimau, binatang buas begitu, ingatlah Sang Buddha dan berniat untuk terbebas dari bahaya itu gitu. Kemudian bahaya dari air, api, racun, petir, sampai disebut asani ya, petir. Begitu banyak sekali. Bahkan bahaya dari kematian. Jadi menjelang kematian juga ingat Sang Buddha, maka dia akan memenangkan pertempuran yang sulit dimenangkan dan dapat pergi kemanapun sesuai hatinya gitu, sesuai keinginan hatinya. Dahsyat itu. Kalau menolak rasa wahini, oke. Ya ada jaga suta loh. Ada rasa takut apapun, ada bahaya apapun, luar dan dalam, ingat Buddha, ingat Dhamma, ingat Sangha. Gitu. Dajaga Sutta, dahsyat ajaib. Ganana, saya lupa ininya, bahasa di Palinya ya, tapi dinyatakan yang makhluk yang terbebas dari bahaya, berbagai bahaya seperti bahaya perampok, setan, yaka dan sebagainya, karena kekuatan Dajaga Parita itu sudah terlepas dari hitungan, sudah kayak melampaui hitungan. Ngerti nggak? Gitu. Sampai segimana Dajaga Parita itu dikatakan, bahkan walau makhluk jatuh di angkasa, dia akan dapatkan support gitu. Kalau kita ketemu bahaya seperti harimau, singa, itu kan peluang hidup matinya masih besar gitu loh, masih ada gitu, ada kemungkinan survive gitu, walaupun udah sangat kecil ya, tapi masih ada. Dibandingkan kalau jatuh dari lantai 100 misalnya, atau jatuh dari langit, jauh dari apapun. Nah di saat itu pun Budo, namo Buddhaya Bante, selamatkan saya. Itu masih bisa selamat loh.
Gitu loh. Paham ya? Jadi Dhamma itu dahsyat sekali. Dhamma itu dahsyat sekali. Jadi banyak yang Sang Buddha nggak nyatakan. Nah, jadi dari pembabaran ini saya harap itu banyak umat Buddha, baik yang berjubah maupun tidak, itu bisa memahami niat hati para Buddha dengan lebih baik. Oh, kok bisa ngomong begitu Bante, memahami niat hati para Buddha? Ya, kita nggak bakal bisa memahami sepenuhnya. Tapi kalau Anda banyak lakukan Buddha Nusati, makanya saya sangat menyemangati orang untuk Buddha Nusati. Minimal ya tiap hari Buddha, dan Buddha ini sadari bahwa itu adalah pujian tertinggi bagi semua Buddha di ketiga masa lalu kini mendatang. Jadi ketika Anda Namo Buddhaya, ketika Anda Buddha, itu bukan diarahkan hanya pada satu sama Sang Buddha, tapi pada semua sama Sang Buddha masa lalu kini mendatang. Gitu. Kalau Anda sering lakukan Buddha Nusati, wah dahsyat deh. Itu baca aja manfaat dari Buddha Nusati di Visuddhimagga. Saya basisnya di Pitaka kok. Mula kata Tika aja. Nah, itu pikirannya itu bakal di Buddha bumi gitu loh. Pikirannya itu bakal condong pada tataran para Buddha, pada tingkatan para Buddha gitu. Dan perilaku, sikap batin para Buddha, dia akan resonansi gitu loh. Gak mampu paham sepenuhnya, tapi bakal dapat. Ya cicip sendiri deh. Cicip sendiri. Buddha, kemudian ngomong ke semua Buddha. Oh Bante, bantulah agar saya dapat memahamimu dengan lebih baik lagi, dengan lebih sempurna, dengan lebih tepat lagi. Bantulah saya agar dapat memahami kekuatan, kasih sayang, kebijaksanaan, kesaktian, keagungan, kemuliaan dari semua Buddha. Gitu, udah paling asik. Kalian gak percaya Bante Dhammarama, gak percaya yang lain, nah ya kan sebagai umat Buddha ya minimal percaya semua Buddha dong. Gitu ya. Oke, sadu. Cukup jelas pertanyaannya, cukup memuaskan. Iya. Gimana? Silakan direspon jawaban yang saya berikan. Apakah mengambang? Panjang jawabannya Bante. Ini hanya satu pertanyaan, belum yang lain lagi. Karena saya mau kupas tuntas. Karena ini pertanyaan penting, banyak yang nanya. Tapi yang mampu menjawab ini nggak banyak. Banyak yang bisa, ada yang bisa jawab, tapi kebanyakan berdiam di hutan dan nggak ketemu orang. Guru saya berapa banyak? Jangan kasih tahu orang saya ngajar kamu. Karena nggak mau rame, nggak mau didatangin banyak orang. Makanya kenapa saya bisa dapat banyak guru yang ajaib-ajaib begitu ya? Buddha Nusati. Minimal tuh apa? Buddha. Pikiran kacau nggak apa-apa. Yang penting mulut dan hati tuh berbunyi Buddha gitu. Selalu ingat, hewan yang dengar nggak ngerti pun dapat manfaat. Apalagi manusia yang bisa Buddha gitu. Ya, bagusnya sih ya kalau bisa. Saya banyak ngajar itu chanting Namo Buddhaya, Buddha itu kayak gini. Namo Buddhaya, 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 Namo Buddhaya. Jadi kayak ada nadanya datar begitu ya. Nah, kemudian kalau Buddha bisa lebih cepat ya. Kemudian saya sangat sarankan setiap saat itu kalau tidak bisa lantunkan dengan lantang, nggak bisa suaranya keras ya, itu Anda gini. Jadi kayak mulut tutup, gigi ketemu gigi, lidah langit-langit mulut. Jadi kayak cuma mendengung ya. Apa kayak bersenandung begitu. Tapi dalam hati tuh jelas Buddha. Oke? Lalu kenapa
begitu. Karena itu benar-benar jadi jangkar kesadaran, jangkar sati, jangkar mindfulness-nya. Ngerti nggak? Karena saya temukan, waduh, ini luar biasa sekali membantu. Misalnya ketika kami di airport ya, di kota begitu. Nah, ketika itu kan luar biasa membantu melindungi samadhi loh. Gak main-main kekuatannya. Gitu deh. Dan orang gak terlalu perhatikan. Walaupun dengungannya selemah apapun. Dan itu ya kekuatan dengungannya karena sangat penting gigi ketemu gigi ya. Jadi ketika gigi Anda dikatupkan lalu Anda dengung begitu. Dengung itu akan nyebar di seluruh tengkorak Anda. Seluruh sistem tulang. Dan itu akan men-trigger relaksasi yang sangat dalam. Saya temukan ketika dengung begitu, itu benar-benar suasana hati dan semuanya itu jadi bagus loh. Samadhi jadi bagus. Begitu loh. Ya, satu Bante. Ya, sekarang udah 1:30. Mungkin ini pertanyaan kedua mungkin bisa jawab lain kali. Ya, ditanyakan aja dulu. Saya pikir apakah nibbana itu artinya mencapai ketiadaan, artinya sebenarnya tidak ada apa-apa lagi. Ya, karena ketika kalau saya jawab yang ini nanti Anda nggak tidur malam ini ya, tapi nggak apa-apa, tanyakan aja. Ya, makanya mungkin besok atau kapan baru dijawab pertanyaan ini. Karena apa? Waktu yang mulia Bante Sariputta akan merealisasi nibbana, beliau bersujud kepada Buddha dan mengatakan, oh Buddha, ini adalah pertemuan terakhir kalinya. Tidak akan ada lagi kesempatan kita untuk bertemu di alam. Dengan pernyataan ini bisa dikatakan ketika merealisasi nibbana. Halo. Terputus. Sabar ya. Oke, terputus. Ya. Oke, sadu pating dema itu pelimpahan jasa. Oh, oke. Ya. Nama budaya ya kedengaran? Ya. Iya. Apa itu? Karena pada saat yang mulia Bante Sariputta akan merealisasi nibbana, beliau berkata kepada Buddha, bukan akan merealisasi nibbana, akan mencapai parinibbana. Merealisasi nibbana itu sotapana, jadi sotapana. Ya, akan parinibbana. Ya. Beliau berkata kepada Buddha bahwasanya inilah adalah pertemuan terakhir, tidak akan ada lagi di alam manapun bisa menjumpai Buddha. Jadi dengan kalimat ini saya merasa berarti ketika parinibbana berarti kosong dong, nggak ada apa-apa lagi, lenyap. Pertanyaan bagus. Berarti 5 agregat padam. Sebenarnya maka dikatakan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Mungkin tidak adanya saya, tidak adanya kita, maka itulah kebahagiaan tertinggi. Tidak akan ada lagi derita. Apakah benar itu kosong? Perlu saya jabarkan. Jauh ini mudah. Ini ya. Mudah. Ini pertanyaan yang jawabannya sangat mudah, tapi sulit dijabarkan agar makhluk tidak salah paham. Tapi kalau ngerti paticca samuppada ini bahkan nggak perlu patana ya. Ngerti paticca samuppada aja langsung tahu. Ini bisa dijawab dengan satu suku kata. Tapi atas belas kasih pada semua makhluk, ini termasuk pertanyaan yang perlu dijabarkan dengan rinci. Jadi jawab pertanyaan itu nggak bisa sembarangan. Jadi gini loh, kita memahami kebenaran, memahami dhamma itu kebijaksanaan. Banyak. Tapi cara kita menjabarkan ke makhluk, cara kita mengajar makhluk itu karuna.
belas kasih. Nah, jadi hanya ada panya nggak bisa jadi guru. Hanya ada kebijaksanaan nggak bisa jadi guru. Perlu ada karuna. Lalu kalau cuma ada karuna nggak ada panya gimana? Bisa jadi guru walaupun kualitasnya nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena dari karuna nanti panya terbit. Karena dari karuna 10 parami terbit loh. Karuna itu ibu semua parami. Karuna itu ibu semua Buddha. Nah, jadi karuna ibu dari kebijaksanaan. Makanya karuna paling penting. Mau nolong makhluk karuna paling penting. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Tanyakan aja dulu semua biar pelan-pelan sambil dicerna, dimatangkan metode penjabarannya. Oke, jadi ini pertanyaannya Bante simpan dulu. Jadi nanti itu tapi tolong dituliskan karena bisa lupa kan. Tolong dituliskan di WhatsApp-nya nanti. Apalagi itu tadi Bodhisatta 8 kondisi apa itu? Siap. Anda tadi ada nanya yang Bodhisatta apa? 8 kondisi untuk jadi Bodhisatta atau apa? Iya benar. 8 syarat menjadi Buddha. Salah satunya adalah dia harus mengucapkan aspirasinya di depan Buddha. Iya. Nah, berarti kalau dia tidak mengucapkan aspirasinya di depan Buddha, maka dia tidak bisa menjadi Buddha. Ya. Nah, ini sama-sama Buddha ya, sama-sama Buddha ya. Ya, dengan kondisi demikian, pertanyaannya adalah ketika samsara ini terciptalah ya, apakah ada Buddha pertama? Buddha pertama itu mengutarakan aspirasinya ke Buddha yang ke siapa itu yang menjadi pertanyaan. Oke, jadi gini. Ya. Satu, makanya perlu singkirkan yang pertama kali, konsep pertama kali itu ya. Itu logic fallacy, ya, kesalahan logika. Tapi gini, perlu paham ya. Di hukum alam ini, ya, sering kali itu ada pengecualian untuk yang pertama loh. Nah, kalau belajar Tipitaka ya, akan lihat itu. Contoh, kita dari Winaya Pitaka dulu. Winaya Pitaka itu Sang Buddha, misalnya tetapkan, ini Parajika atau Pasitya atau apa. Adikamika atau pelaku pertama itu nggak kena pelanggaran itu. Ngerti nggak? Jadi dia nggak kena Parajika yang pertama itu. Dia nggak kena istilah pelanggarannya itu, karena dia pelaku pertama. Tapi semua yang setelahnya kena pelanggaran kalau melakukan hal yang sama. Ya, kalau dia melakukan hal yang sama lagi ya bisa kena pelanggaran yang sama. Oke, itu di Winaya bisa dilihat ya. Ada pola seperti itu dan contoh juga manusia. Manusia itu kan yonija atau lahir dari rahim atau sangsedaja. Sangsedaja itu lahir dari kelembaban. Misalnya lahir dari dalam bunga teratai, lahir dari dalam buluh bambu, lahir dari dalam buah mangga yang seperti itu, kelembaban begitu ya. Itu untuk makhluk yang kamanya lebih signifikan ya, yang lahir di sangsedaja. Kadang kita bisa katakan begitu, tapi nggak mutlak ya. Tapi manusia-manusia di awal kapa itu opapatika, penjelmaan spontan. Paham enggak? Jadi untuk yang pertama-pertama itu seringkali ada special treatment. Jadi di berdasar hukum alam ini. Nah, jadi kalaupun ada Buddha pertama, kemungkinan beliau ada banyak yang tidak perlu dipenuhi. Misalnya nggak wajib ketemu Buddha dulu. Bisa aja. Pertama, saya juga berpikir demikian. Berarti pada saat itu, misalnya anggaplah ini pada saat permulaan itu dia bisa merealisasi kebudayaan sendiri dengan caranya. Tetap satu Arya Saca ya. Jadi ya mungkin siapa tahu kayak pencapaian Paceka Buddha, siapa tahu. Oke, tapi yang kayak gini
itu nggak perlu terlalu dipikir karena ini masuk loka cinta, bisa bahaya. Ini tepi-tepi jurang ini, bisa bahaya. Ya, tapi kenapa ini saya tanggapi? Karena saya saya tahu ada makhluk-makhluk yang suka beginian punya. Nah, jadi dengan saya berikan jawabannya itu dengan harapan untuk merangkul mereka, ayo jangan main tepi jurang, masuk ke bagian tengah yang lebih penting. Gini loh, mau tahu Buddha yang pertama itu kok dia bisa jadi Buddha gitu. Nggak terlalu membantu kebudaanmu sendiri gitu. Karena kan nggak bisa dipakai lagi. Hanya kepake untuk yang pertama. Nah, lalu nanti kalau dilanjutin nanti mau protes. Kan nggak adil, kok dia bisa jadi Buddha tanpa ketemu Buddha sebelumnya. Ya nggak selesai deh cerita samsaranya. Gitu. Tapi ada pola seperti itu ya. Bahwa berdasar hukum alam ini, yang pertama itu kadang istilahnya di luar dari hukum yang ada pada umumnya. lah. Ya ada pengecualian. Mungkin ada pengecualian. Ya. Jadi perlu bedakan. Kita tidak bisa bilang samsara ada awal ya. Tapi Buddha pertama bisa ada. Iya, bisa nggak pakai perumpamaan tidak ada awal? Ibaratnya kita misal contoh mau menanam jagung contoh lah. Ya, apakah yang pertama harus ada apa dulu? Kan bukan biji jagungnya dulu. Misalnya harus ada tanah, kemudian ada air, ada cahaya matahari, ada apa, sehingga tidak bisa dikatakan harus ada yang pertama dulu itu apa. Semuanya saling berkaitan gitu ya. Ya. Makanya awija pacaya sangkara pacaya winyana dan seterusnya. Paticca samuppada. Harus ada bijinya, kemudian harus ada tanah, harus ini semua kondisi mendukung barulah dia bisa tumbuh jagung. Sebenarnya nggak ada kata harus juga error, perlu. Samsara di semesta ini nggak ada harus, adanya perlu. Oke, lalu apakah bisa urusan duniawi? Misalnya saya kan berpikir kalau misalnya dengan mempunyai tabungan jumlah sekian, ya dari bunganya kita bisa melakukan banyak hal, bisa untuk dana, untuk ini itu. Lalu? Apakah boleh untuk hal-hal materi kita bilang ke Buddha, Buddha, semoga. Semua bisa. Semua ngomong ke Sang Buddha. Semua ngomong ke Sang Buddha. Gini, saya ngajarin ke murid-murid di berbagai negara ya. Ngomonglah ke Sang Buddha, apapun. Bante, gaji bulan lalu gak cukup. Bante, tetangga ribut sekali. Bante, bos jahat sama saya. Bante, anak saya gak mau dengar saya. Bante, suami saya mabuk-mabukan. Bante, istri saya mulutnya cerewet kali. Semua, ngomong ke semua Buddha. Loh, Bante kok bisa kayak gitu? Kada ciwo duke upanne tathagata anusurita po. Kapanpun derita terbit pada kalian, ingatlah tathagata. Emangnya Sang Buddha ada bilang hanya boleh yang penderitaan spiritual ya? Ngerti nggak? Jadi ingat Sang Buddha daripada ingat tetangga. Jadi kalimat ingatlah tathagata bisa juga. Tunggu dulu, anak kecil ada masalah itu mending cari bapak mamanya kan, bukan nyari tetangga. Kalau nggak boleh minta bantuan sama Sang Buddha, kita bisa minta bantuan sama siapa lagi coba? Seberapa kali saya sering ngomong ke semua Buddha, Bante, bila Anda sekalian tidak bantu saya, siapa lagi yang bantu? Ajaib, banyak kali keajaiban. Ya banyak dewa turun tangan. Jadi gini loh, Dhamma ini tuh luas dalam. Makanya kenapa saya perlu jabarkan detail untuk karena saya tahu pertanyaan apa yang bisa terbit berikutnya gitu loh. Misalnya ketika Anda ngomong ke semua Buddha ya, satu, kekuatan dari Anubawa, Buddha Anubawa bisa menolong. Kekuatan dari para Buddha bisa menolong ya. Yang kedua, kekuatan dari karma baikmu. Karena Anda ada kebijaksanaan, Anda ada penderitaan, Anda datang ke Sang Buddha, itu kebijaksanaan itu.
tahu siapa yang bisa menolongmu. Ngerti nggak? Coba kalau Anda ada derita lalu pergi ke dukun. Nah, itu nggak ada kebijaksanaan. Jadi masih tahu datang ke Sang Buddha, masih mau datang ke Sang Buddha, setiap langkah kaki udah ke kama baik dahsyat. Nah, jadi bisa menolong. Lalu lagi ngomong ke semua Buddha, ada rasa hormat, ada rasa kasih sayang ke Sang Buddha. Wah, kama baik. Nah, walaupun diselingi oleh loba dosa moha, tapi kama baik itu bisa menolong. Yang ketiga, para dewa, para makhluk, semua makhluk yang berlindung pada Tisarana. Ketika dia lihat, oh orang ini tiap hari datang ke hadapan Sang Buddha cerita masalahnya, kasihan juga ya. Sang Buddha adalah ayahku, Sang Buddha juga ayahnya. Ketika orang tua meninggal, saudara laki-laki dan perempuan yang lebih tua sepatutnya mengambil peran sebagai ayah dan ibu bagi saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda. Jadi dia ini adik saya, dia adik seperguruan saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk dia? Gitu. Jadi banyak cara. Ujung-ujungnya beres saja. Nah, cuman yang jangan ngancam Sang Buddha. Bante, kalau dalam 7 hari Anda tidak memberikan, itu jangan. Lalu ya banyak pengetahuan yang diperlukan ya untuk supaya, tapi intinya ngomong aja ke Sang Buddha dan ngomong terus. Ngomong sampai masalahnya selesai. Tiap hari ngomong. Makin sering Anda omongin, makin cepat beres. Itu saya udah buktikan. Pertama saya ngomong kurang lebih masalahnya kayaknya 2 atau 3 minggu ya, lalu beres. Pelan-pelan tuh makin cepat. Sisa kayak 2-3 hari, lalu jadi 2-3 jam. Kadang belum ngomong masalah udah selesai. Tapi ingat, thank you, terima kasih. Gitu loh. Nah, itu ajaib kali lah. Lalu orang tetap bisa komplain dan gak apa-apa, itu sehat ya. Cuma jangan komplain, nanya gitu. Nanyanya tuh sopan coba. Misalnya contoh, bandingkan ya, kalau yang komplain, itu bantenya ngajarin orang untuk loba. Ini nyerang loh, gak bagus. Tapi coba tanya, Bante, kalau kayak gitu bukannya itu mendukung loba makin dahsyat? Bagus, ini pertanyaan bagus. Ngerti gak? Nanyanya yang waras, nanyanya yang sopan gitu loh. Boleh nanya ya. Nah jadi gak perlu batasi kekuatan Sang Buddha. Gak perlu ngajarin Puyung Jiao Fo Tuo Jiu. Gak perlu ngajarin Sang Buddha gimana ngerjain sesuatu gitu loh. Ngerti gak? Puyung Jiao Fo Tuo Jiu, bagus itu bahasa Mandarinnya. Gak perlu ngajarin Sang Buddha cara nolong makhluk gimana. Kita taunya itu lemparkan semua makhluk ke Sang Buddha tolong. Selesai. Itu gambarannya begitu ya. Jadi kenapa saya bisa ngajar begitu ya? Karena saya latih, saya praktek. Dan saya melihat banyak yang praktek. Dan saya melihat hasilnya. Dan itu perfect. Itu fix. Hasilnya itu siapapun yang uji coba bisa. Bukan cuma 1-2 orang gitu loh. Bukan cuma orang-orang spesial. Gak ada orang spesial ya. Nah jadi misalnya banyak orang itu kan cuma minta duit ke Sang Buddha misalnya ya. Mintanya berapa juta dolar misalnya. Itu lobanya kecil. Kalau saya lobanya gak ada batas punya. Saya minta apa? Cinta mani. Ingat gak dari dulu saya berapa kali bilang saya minta cinta mani? Iya. Cinta mani itu apa? Permata naga. Bukan. Mutiara naga. Permata pengabul harap. Pengabul harap. Iya. Nah, bukan cuma naga yang punya, dewa juga punya. Nah, jadi kenapa saya minta itu? Karena dari Tipitaka tahu kan, itu kamu mau materi apapun dia bisa ciptakan sekejap kalau kamu tahu cara pakainya. Jadi mau 1000 gunung emas, 1000 gunung berlian seketika bisa terwujud. Jadi target saya itu cinta mani, bukan uang lagi. Kenapa? Lobanya nggak ada batas. Nah, saya minta cinta mani berapa lama? Kemudian ya semua perjuangan saya ya untuk nibbana. Tapi selain nibbana, kalau yang materi bisa dapat cinta mani bagus. Saya mikirnya begitu. Biar saya bisa dana habis-habisan, nggak usah pusing kan.
Tapi seiring berjalannya waktu, gejala-gejala mendekati dapat Cintamani itu memang terbit. Ya ada gejala-gejalanya lah, tanda-tandanya ya, makin dekat dengan dapat Cintamani. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya ngomong ke semua Buddha, apa yang terjadi? Batin saya, waktu saya lagi di Singapura itu jelas banget. Waktu saya di Singapura, jadi ini kan sekarang di Thailand. Sebelum ini kan sekitar 2 bulan di Lumbini. Sebelum Lumbini itu Singapura. Nah, waktu saya di Singapura itu puncaknya. Ya, waktu itu terima sangat banyak persembahan dari berbagai sumber. Dan sampai ketika saya begitu banyak cash di tangan, saya kayak muak. Ada rasa muak pada kekayaan materi. Dan saya suka itu sadu itu bagus sekali. Kenapa? Batin saya itu udah menikmati kemuliaan, keagungan, kekuatan, kedahsyatan dari permata Buddha. Jadi kekuatan dari Buddha Nusati, kenikmatan Buddha Nusati itu, pejam mata itu bodoh, itu nikmat sekali. Kalau ada banyak uang begini, saya perlu ngurus dana, saya perlu mikir apa untuk didanakan, ngurus dana sampai berhasil dan sebagainya, ngerti nggak? Itu jadi hassle, jadi gangguan lah, jadi beban lah. Lalu waktu saya di Lumbini, waktu saya lagi jalan di Maya Dewi menuju bawah pohon Bodhi, itu saya merenungkan, astaga, pola pikir saya itu loh, pola pikir yang dulu itu gimana? Oh, karena udah belajar kan, dana itu kan kekuatannya luar biasa. Jadi cara saya berpikir adalah, biarlah saya dapat kapasitas untuk dana habis-habisan, biar saya nibananya cepat, ngerti kan? Tujuannya kan sebenarnya mau nibbana cepat. Jadi itu bodoh. Kenapa kamu perlu minta dapat uang banyak, biar bisa dana banyak, biar bisa nibbana cepat, ngerti nggak? Sejak dari Singapura itu, saya hancur itu permintaan-permintaan lain. Saya sekarang cuma minta body cepat, araha cepat. Sekarang. Jadi kemarin-kemarin tuh masih minta yang Cintamani lah, biarlah semua makhluk mudah diajar lah, biar semua makhluk mau memuja Buddha lah, yang begitu-begitu gitu loh. Tapi sekarang enggak. Biarlah saya semua makhluk body cepat. Sekarang. Body now. Ngerti nggak? Apa? Lemparkan semua makhluk ke semua Buddha. Beres. Koneksi dengan energi dari semua Buddha itu akan memurnikan semua makhluk. Dengan pasti. Ngerti nggak? Hampa, kosong, hancur, luruh, rontok. Semua keinginannya. Ngapain kamu perlu bertahap-tahap gitu loh. Ngerti nggak? Nggak perlu. Langsung target. Bante, bantulah saya jadi Buddha cepat sekarang juga. Saya nggak tahu gimana caranya. Nah, itu saya ajarin murid-murid yang China ya, bagus itu. Boleh ikuti saya dalam hati ya. Foto, 我不知道。佛陀，您最明了。佛陀，请您护佑。佛陀，请您开恩。Oh Bante, saya tak tahu. Oh semua Buddha, kalianlah yang maha tahu. Kalianlah sang maha tahu. Oh Bante, lindungilah, anugerahkanlah perlindungan. Oh semua Buddha, berkahilah, anugerahkanlah segala berkah. Satu. Waduh asik kali. Energinya itu, powernya asik sekali. Begitu Pak. Namo Buddhaya, Buddha, bicara dengan semua Buddha. Dan kreatif lah. Bicara dengan semua Buddha itu gak berarti perlu pinter-pinteran gitu. Gak perlu. Anda gak ngomong juga semua Buddha udah tahu. Tapi kita ngomong itu bukan untuk merubah sang Buddha, merubah hati kita. Kita ngomong ke semua Buddha ya, itu beban hati hilang. Jadi nanti enggak muncul waktu meditasi, enggak kepikir enggak, kosong gitu. Dan itu enak, itu kosongnya enak, bebas.
Paham enggak? Iya. Gitu loh. Jadi nggak usah minta lah. Jadi gini, nggak usah minta spesifik. Nggak usah. Capek minta spesifik tuh jadi hambatan nanti. Ngomong aja ke semua Buddha, oh Bante, saya mau lebih banyak waktu. Kalau bisa setiap saat itu saya berdiam bersama semua Buddha. Saya bebas berdiam dengan semua Buddha. Saya capai kebudaan cepat. Bebaskanlah saya dari semua rasa takut, kekhawatiran, kegalauan, kebingungan, kebimbangan, segala yang buruk. Berikanlah saya segala yang baik. Segala sesuatu gitu. Ngomong aja. Nanti makin pintar ngomong kok. Iya Bante, baik. Oke? Iya, Namo Buddhaya. Oke. Terima kasih. Sadu. Rajin-rajin Namo Buddhaya, Budo. Sadu. Oke. Sadu. Ya. Sadu. Pating Dema adalah formula Pali yang paling pendek yang saya tahu untuk pelimpahan jasa ya. Pating itu jasa kebajikan. Misalnya Anda tahu pati dana, itu dana kebajikan gitu loh. Pelimpahan kebajikan kan. Pemberian kebajikan ya. Pati itu jasa kebajikan, pating dema kami memberikan. Kami persembahkan seluruh jasa kebajikan kami pada semua makhluk di semesta raya. Sabadanang dhamma jinati, pemberian dhamma, persembahan dhamma melampaui segala persembahan, segala pemberian. Jadi ini adalah pemberian dhamma yang luar biasa, dan ini adalah pemberian dhamma kepada orang tua sendiri. Oh, dahsyat ya. Sadu. Kalau Anda merasa beroleh manfaat dari rekaman ini, berterima kasihlah kepada Papa saya yang sudah menanyakan pertanyaan ini, dan terutama ke semua Buddha, semua Dhamma, semua Sangha, semua dewa, semua makhluk di semesta raya. Terutama yang sudah membantu mengondisikan agar tanya jawab Dhamma ini dapat terjadi ya. Juga Bante Mokha karena handphonenya saya pakai untuk merekam percakapan ini. Sadu.